Kamu ya Tuhan, serahkan musuhmu dalam asana umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya, Allah kita sudah bangkit. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Musiknya nggak masuk Pak Joni. Iya, iya. Oke. Kalau gitu langsung aja masuk ke dalam firman Tuhan, silakan. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat malam hari ini kami dapat bertemu dalam fellowship ibadah Zoom Tubuh Kristus Ilahi yang dipimpin oleh hamba-Mu Ibu Eli Esther Tuhan. Tuhan, kami dari berbagai tempat berkumpul untuk memuji menyembah Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan yang rindu dan haus akan firman-Mu Tuhan. Bahkan hari-hari yang sudah kami lalui, kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu bagi kami Bapa. Tidak terukur kasih setiamu bagi kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, bahwa Engkau telah bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kami. Saat ini juga kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan Engkau menyembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi hamba dan semuanya kami yang hadir dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Hati kami agar pengertian daripada firman-Mu dapat kami mengerti dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semuanya. Ini banyak libur kita ya. Bisa selamat Imlek, selamat Hari Raya Nyepi, selamat Lebaran, selamat Paskah, selamat Hari Kebangkitan. Dan kita bertemu kembali. Saya juga sampai nanya kepada Bu Eliester kenapa sampai lama nggak ada Zoom Tubuh Kristus Ilahi. Ternyata ada kesibukan juga ya.
Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Matius pasal 28. Sebagai temanya adalah, di situ temanya misteri dan makna batu kubur yang terguling, ya. Saya akan share file dulu pada kita semuanya. Ya, misteri dan makna batu kubur yang terguling yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 2-4. Demikian firman Tuhan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa ini kejadian yang luar biasa, yang sungguh membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, bahwa pekerjaan di dalam kebangkitan Yesus murni, bukan usaha manusia, bukan campur tangan manusia, tetapi memang karya ilahi, ya. Karya ilahi, bahkan dari mulai kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, itu adalah rencana Allah yang sungguh besar untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, karena kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sengaja mengambil Matius 28 ayat 2-4 ini, karena kalau kita membayangkan saja, saya masih teringat kepada waktu SMP, kita pernah diwajibkan untuk menonton film G30 SPKI dengan soundtracknya, dengan musiknya yang begitu menyeramkan dan filmnya menyeramkan aja, kita sudah merinding gitu waktu itu. Apalagi sebenarnya kalau kita menghayati yang tertulis di Alkitab, baik di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang kebangkitan Yesus ini, kehadiran malaikat itu disertai dengan gempa bumi dan malaikat yang bercahaya hadir turun dari surga, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan seperti orang-orang mati gitu. Artinya di sini kita dapat percaya dan yakin bahwa ketakutan yang mereka alami itu, padahal mereka prajurit yang sudah terlatih. Artinya mereka belum pernah mengalami ketakutan yang sampai membuat mereka seperti orang mati. Jadi penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang kebangkitan Yesus ini sama menuliskan kedahsyatan kebangkitan, peristiwa kebangkitan Yesus. Hanya saja keunikannya, mereka menuliskannya diilhami oleh Roh Kudus, itu ada keunikannya masing-masing, tetapi bukan perbedaan, tetapi saling melengkapi gitu. Makanya saya tulis di sini misteri itu karena masih banyak sampai sekarang mempelajarinya, yang mana yang paling mendekati kesempurnaan peristiwa kronologis daripada peristiwa kebangkitan Yesus itu. Ada kesamaan dan ada yang lebih, ada yang kurang, tetapi ada yang sangat lengkap gitu. Nah, kita mau melihat misteri ini. Nah, kalau mungkin nanti yang saya persingkat itu maknanya, misterinya ini yang saya lihat banyak perdebatan, tetapi kita mau melihat bagaimana yang paling mendekati, apakah tulisan Matius, penulis kitab Matius, penulis kitab Markus, penulis kitab Lukas,
dan penulis kitab Yohanes. Kalau penulis kitab Yohanes itu adalah murid Yesus sendiri yang bernama Yohanes ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan studi arkeologi ya, ribuan tahun setelah Yesus bangkit itu, para ahli arkeologi itu menggali, menyelidiki, dan juga secara historis mereka itu menemukan kuburan orang Yahudi pada abad pertama. Batu penutup kubur diperkirakan berbentuk bulat besar. Ya, kita tahu semua, dan itu banyak digambarkan di Google, batu besar. Tetapi yang perlu kita ketahui, yang beratnya bisa mencapai antara 1 sampai 2 ton, 1.000 atau 2.000 kilogram. Sehingga diperkirakan tidak akan mampu digeser oleh satu orang saja. Tapi bisa digeser orang karena dibuat alat bantunya di bawah kuburan itu, di bawah batu yang bulat itu ada seperti paret untuk menggeser ya. Alasan mengapa batu penutup kubur itu didesain seperti itu adalah agar dapat menutup rapat pintu kubur. Kenapa harus beratnya dari 1 sampai 2 ton? Supaya tidak sembarangan orang tutup buka. Ini hanya dibuka ya, dan menutup rapat pintu kubur, dan sekaligus sebagai pengaman kuburan dari orang-orang jahil ya. Kemudian karena kuburan-kuburan pada masa itu terletak di gua-gua batu yang didesain bukan hanya untuk kuburan satu orang saja. Jadi di dalam bukit-bukit batu itu ada orang-orang yang membuat kuburan, ruangan-ruangan kuburan yang bisa memuat lebih daripada satu orang. Jadi ini kalau dibeli oleh orang-orang yang memiliki uang pada saat itu untuk tempat kuburan keluarga ya. Tetapi kebanyakan untuk persiapan tempat menguburkan anggota-anggota keluarga yang mati. Jadi dapat diperkirakan bahwa yang dapat memiliki kuburan seperti itu adalah para keluarga yang mampu membeli jenis kuburan seperti itu, termasuk Yusuf dari Arimatea. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa ketika Yesus sudah dipastikan mati, maka Yusuf Arimatea yang memohon izin kepada Pilatus untuk menguburkan mayat Yesus di kuburan yang dibelinya. Kuburan itu diketahui belum ada isinya. Jadi Yesuslah yang pertama dikuburkan di kuburan milik Yusuf dari Arimatea, yang maksudnya untuk keluarganya sebenarnya. Memohon izin kepada Pilatus, dan Pilatus pun mengizinkan. Lalu Yusuf dari Arimatea tersebut bersama dengan Nikodemus. Dalam kitab Yohanes, Nikodemus itu adalah guru besar agama Yahudi, pernah malam-malam datang bertanya tentang kehidupan yang kekal kepada Yesus. Ternyata ini Yusuf dari Arimatea ini juga adalah petinggi-petinggi agama Yahudi yang diam-diam mengikuti ajaran Yesus. Mereka takut ketahuan oleh imam-imam besar atau petinggi-petinggi agama Yahudi lainnya, karena mereka takut juga dihukum ya. Tapi mereka mengikuti perkembangan Yesus, kemana Yesus pergi, ajaran Yesus ya. Maka ada dikatakan Yusuf dari Arimatea juga adalah salah seorang murid Yesus, tetapi secara diam-diam. Demikian juga Nikodemus. Nah, mereka berdua mengapani, memberikan kain kapan Yesus dengan kain lenan. Dan lain-lain, maksudnya di sini saya persingkat, ada rempah-rempah sesuai dengan penguburan yang biasa dilakukan menurut adat orang Yahudi. Kalau mau selengkapnya dibaca di Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus ketika Yesus sudah diletakkan ke dalam kuburan
yang ada di Bukit Batu tersebut. Dibuat rempah-rempah, di kain kapanin. Nah, kemudian jadi batu pintu kubur itu hanya dibuka pada saat-saat penting saja, termasuk apabila ada anggota keluarga yang meninggal lagi. Jadi itulah alasan kenapa batu kubur itu dibuat besar dan beratnya 1 ton sampai 2 ton. Supaya tidak buka tutup dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kuncinya bukan nggak pakai kunci, hanya batunya aja yang diperberat gitu loh. Jadi kita kembali melihat yang terdekat dengan hasil penyelidikan para arkeologi. Nah, inilah gambaran kuburan itu. Kita lihat di tanda panah ini bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri. Jadi ini di balik batu ini ada seperti parit. Jadi membantu orang untuk menggelinding atau menggesernya, karena dia bulat, menggesernya ke samping supaya pintunya terbuka dan bisa masuk ke dalam. Mungkin ziarah ataupun kalau ada anggota keluarga lagi yang meninggal, karena di dalam itu ada bermacam-macam, ada yang bisa 5 orang, ada yang bisa 3 orang, tergantung kemampuan orang tersebut atau keluarga yang membelinya gitu. Jadi macam-macam harganya. Jadi inilah misteri itu yang ditemukan oleh para arkeologi, bahwa kuburan pada abad pertama itu bentuknya seperti ini. Jadi ini batu penutup itu, yang penuh misteri itu, yang selama ini kita anggap digulingkan ya sampai 20 orang. Nggak perlu sebenarnya, karena dia sudah dibuat, ini ada paritnya, ini tinggal mendorong dia akan menggelinding karena ada seperti parit ini. Nah, kemudian kita teruskan. Nah, secara singkat dapat kita perhatikan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus dalam Injil Matius, Markus, Lukas sama-sama, ya. Matius, Markus, Lukas sama-sama menggambarkan betapa luar biasanya peristiwa itu, seperti saya katakan tadi, ya. Karena menonton film G30 SPKI atau melihat pembunuhan aja kita merinding, ya. Apalagi peristiwa kebangkitan ini yang sampai prajurit penjaga itu mereka sampai mau mati, pingsan mau mati, ya, karena ketakutan. Sama-sama menggambarkan betapa luar biasanya peristiwa itu terjadi, yang semua kronologisnya tidak bisa direkayasa oleh manusia biasa. Mulai dari terjadinya gempa bumi, para prajurit penjaga yang ketakutan seperti orang mati, hadirnya malaikat dengan pakaian berkilauan yang menggulingkan batu penutup kubur yang beratnya sekitar 1 sampai dengan 2 ton itu dengan mudah. Adanya malaikat yang berbicara kepada beberapa orang dan lainnya lagi. Masih banyak. Ada yang berbicara kepada Maria Magdalena. Yesus juga berbicara kepada Maria Magdalena, karena Maria Magdalena ketika murid-murid sudah pulang melihat kubur kosong, tapi dia masih tinggal. Nah, itu bersingkat, kita bisa baca itu di kitab Yohanes. Walaupun ada sedikit keunikan secara literal antara penulis Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang proses tergulingnya batu itu, yaitu, nah ini misterinya. 1. Penulis Injil Matius dan Lukas, ya, saya ulangi, Matius dan Lukas, ini sama-sama dalam bahasa Yunani menggunakan kata preposisi Yunani, yaitu apo. Apo yang berarti bahasa Inggrisnya away, yang berarti jauh. Jadi makna yang tersirat dari kata apokulio adalah batu itu tidak digulingkan seperti biasanya. Jadi kalau tadi kita lihat gambaran yang itu, kalau manusia yang bekerja itu mengikuti parit itu, didorong melalui parit mau ke kiri atau ke kanan gitu, digeser. Tapi ini Matius dan Lukas menuliskan apokulio dalam bahasa Yunani ini, itu murni pekerjaan malaikat.
berpindah jauh dari tempat tidak semestinya digeser seperti biasa dikerjakan oleh manusia. Ya. Kemudian yang kedua, Markus agak berbeda, bukan berbeda, agak unik lagi, saling melengkapi nih, bukan berbeda. Sedangkan penulis Injil Markus menggunakan preposisi ano. Ano yaitu upward, yang berarti ke atas. Jadi penulis Injil Markus menunjukkan bahwa batu itu tidak digeser atau digulingkan, tetapi diangkat. Nah, ini udah lebih spesifik lagi. Diangkat oleh malaikat itu. Kalau Matius dan Lukas itu masih menggeser, tapi tidak digeser seperti biasa dan lebih jauh daripada geseran manusia. Tapi kalau penulis Injil Markus menggunakan preposisi ano atau upward, bahasa Inggrisnya itu ke atas, artinya malaikat itu mengangkat batu yang 1 ton sampai 2 ton beratnya itu, mengangkat, bukan menggulingkan. Jadi supaya semua mengerti ya, tetap juga dikatakan digulingkan. Nah, kita mau melihat diangkat, bagaimana caranya mengangkat, kita lihat dulu gambarnya. Nah, inilah sebenarnya kalau yang di lingkaran merah ini sebenarnya kalau yang normalnya manusia menggesernya ke sebelah kiri, kalau sebelah kanan sebelah sini, karena ini ada parit untuk menggeserkan batu penutup kubur yang bulat ini. Nah, di Apokulio ini digulingkan jauh dari tempat di mana seharusnya digulingkan. Jadi keluar dari rel, keluar dari parit. Ini ada gambarannya malaikat ini. Bahkan dikatakan di Matius pasal 28 tadi, ayat 2 sampai 4, itu dikatakan bahwa dan malaikat itu duduk di atas batu itu, lalu duduk di atasnya. Ini malaikat, gambaran malaikat duduk di atas batu yang menurut Matius dan Lukas itu tidak di tempat semestinya, tapi lebih jauh daripada kemampuan manusia untuk menggulingkannya, menggesernya. Itu menurut Matius dan Lukas. Nah, kita mau lihat lagi. Nah, sekarang kita mau lihat gambar dari yang saya katakan tadi, Injil Markus. Ano itu upward, yang berarti ke atas. Nah, kita lihat pintu yang seharusnya ada di sini itu bukan digeser ke kiri, digeser ke kanan, dan bukan lagi seperti Matius dan Lukas tadi, tapi ini dia menjurus ke atas, diangkat. Jadi kekuatan supranatural itu ya, diangkat oleh malaikat itu, yang beratnya 1 ton sampai 2 ton itu. Jadi ini misterinya, dan mereka saling melengkapi. Nanti kesempurnaannya nanti kita lihat. Ya. Kemudian penulis Injil Matius, Yohanes memakai penulis Injil Yohanes ya, Matiusnya enggak. Penulis Injil Yohanes memakai, ini lebih istimewa lagi, memakai deskripsi yang lebih dramatis lagi, sekaligus yang lebih banyak diakui oleh para penafsir Alkitab, karena dia paling mendekati dengan kronologis dan kenyataan peristiwa. Di samping itu, dalam menyatakan situasi yang lebih mendekati kebenaran. Nah, Yohanes sebagai penulis, dia juga menyaksikan secara langsung. Pada saat itu dia menyebut dirinya dalam tulisannya kitab Yohanes, dia katakan dia itu adalah murid yang lain. Dalam Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 20 ayat 8, menggunakan kata airo. Jadi Yohanes ini salah seorang murid Yesus yang menyaksikan sendiri ini menggunakan kata airo, bahasa Yunani, yaitu leave, taken away, yang berarti diambil dari tempatnya dengan cara mengangkat, ya, hampir sama dengan yang Lukas tadi, Markus, mengangkat dan dibawa pergi
dan diletakkan di tempat yang tinggi. Dalam arti malaikat tersebut meletakkan batu itu di tempat yang lebih tinggi untuk lebih meyakinkan bahwa batu pintu kubur Yesus tidak lagi bisa dimanipulasi sebagai pekerjaan manusia biasa yang mengangkat batu itu untuk mencuri mayat Yesus. Jadi kalau mau dimanipulasi berita itu bahwa mayat Yesus dicuri dari bukti-bukti yang dilihat oleh Yohanes sebagai salah seorang murid Yesus yang menyaksikan, makanya dia juga melihat bahwa yang terjadi adalah posisi batu itu tidak digeser secara normal seperti manusia menggeser, tetapi malaikat itu mengambil dari tempatnya dan mengangkatnya dan membawa pergi batu yang 1 ton atau sampai 2 ton itu dan diletakkan di tempat yang tinggi untuk membungkam kemampuan manusia untuk merekayasa berita bahwa mayat Yesus itu dicuri. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana gambaran yang luar biasa yang lebih daripada Matius, Markus dan Lukas, ya. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, kita lihat ini malaikat itu mengangkat, bukan menggulingkan. Dari kata airo, ya. Kemudian mengangkatnya dan dibawa pergi dan diletakkan di tempat tinggi. Kira-kira di mana? Nah, para penafsir melihat Maria Magdalena ketika dia menangis bahwa mayat Tuhanku hilang, tidak kelihatan, apakah engkau yang mengambil, katanya kepada para malaikat, dan juga Yesus yang tidak dikenalnya. Artinya di situ sepertinya Maria tidak melihat batu penutup kubur itu gitu. Jadi ditafsirkan, diperkirakan bahwa batu itu ada di atas daripada kuburan itu. Jadi ini lebih mendekati kepada kebenaran sesuai dengan Yohanes melihat sendiri peristiwa itu sebagai murid Yesus bersama dengan Petrus, dia melihat. Jadi Yohanes menggunakan kata airo yang dalam bahasa Inggrisnya lift, taken away, yang berarti diambil dari tempatnya dengan cara mengangkat dan dibawa pergi dan diletakkan di tempat yang tinggi. Nah, dan dikatakan di ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kita lihat bagaimana malaikat ini duduk di atas batu yang di atas kuburan itu. Jadi untuk sementara para arkeolog memperkirakan bahwa dengan preposisi yang diambil oleh penulis kitab Yohanes, yaitu Yohanes sendiri, bahwa lebih mendekati batu itu diangkat dan diletakkan di atas kuburan Yesus, tidak seperti digulingkan oleh manusia biasa, dan malaikat itu yang datang itu duduk di atas batu itu. Jadi itu misterinya. Jadi demikianlah misterinya. Jadi yang mendekati untuk kebenaran itu adalah kitab Yohanes, ya, karena dia menyaksikan sendiri ketika dia pergi bersama dengan Petrus. Jadi kata menggulingkan itu tetap menggulingkan, tetapi tafsirannya berbeda-beda, tafsirannya unik-unik, ya, tetapi saling melengkapi. Dan jarang orang yang fokus kepada batu penutup kubur ini, tapi ada misteri yang dilakukan oleh Allah ini untuk membungkam semua rekayasa manusia, karena prajurit-prajurit yang ketakutan itu mengadu kepada bos mereka bahwa mereka itu menyaksikan semuanya, apa yang mereka ceritakan itu secara kronologisnya. Akhirnya disepakati untuk memberitakan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh orang. Dan itu berita yang tersebar.
Tetapi kita lihat makna batu pintu kubur yang terguling. Kalau tadi misterinya, sekarang maknanya. Nah, makna pertama adalah bahwa Kristus telah mengalahkan semua penghalang untuk kebangkitannya. Artinya di sini pekerjaan Allah murni dari kelahiran, kematian, kebangkitan. Yesus itu tidak ingin campur, bahkan berdiam diri ketika masyarakat disuruh pilih untuk hadiah Paskah membebaskan salah seorang tahanan. Ketika dibuat pilihan Barabas atau Yesus, orang bersorak untuk memilih Barabas. Ketika ditanyai juga, Yesus diam saja. Bahkan ketika Pilatus mengadili dan menanyai, Yesus tetap diam saja. Bahkan Pilatus mengakui tidak menemukan kesalahan sedikit pun di dalam tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus. Sampai dia cuci tangan dan menyerahkan. Padahal istrinya sudah memperingatkan, kalau kita membaca firman Tuhan, sudah memperingatkan bahwa istrinya juga bermimpi. Bermimpi menunjukkan, Tuhan menunjukkan bahwa orang yang sedang diadili, istrinya memberi pesan kepada Pilatus, jangan kau hukum orang yang tidak bersalah itu, karena aku sangat menderita dalam mimpiku ketika bertemu dengan Tuhan, bahwa orang itu tidak bersalah. Tetapi yang namanya manusia, satu orang melawan mungkin ribuan atau ratusan ribu orang yang menghendaki Yesus disalibkan. Dan Yesus juga tahu bahwa kedatangannya ke dalam dunia itu memang menggenapi janji Tuhan untuk penebusan, maka dia disebut domba Paskah yang pasrah untuk menggenapi dan juga untuk menyelesaikan misinya, menyelesaikan tugasnya, yaitu mati dan darahnya tercurah. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau Yesus itu tidak jadi disalibkan, kita sampai sekarang masih terancam ke neraka. Karena yang bisa menebus dosa manusia dari Adam dan Hawa, keturunan Adam dan Hawa itu tidak bisa burung merpati, tidak bisa domba, hewan domba, tidak bisa hewan anak lembu, tetapi memang harus manusia yang tidak berdosa. Maka saya katakan dari tadi bahwa karya penyelamatan manusia dari mulai kelahiran Yesus, atau mundur ke belakang dari mulai nubuat kedatangan Mesias, kemudian sampai kelahirannya, sampai kematiannya, sampai kebangkitannya, itu murni, itu adalah pekerjaan Allah untuk menyelamatkan manusia. Walaupun iblis memakai beberapa orang ataupun orang-orang untuk menghalanginya, maka makna pertama yang kita lihat di sini adalah bahwa Kristus telah mengalahkan semua penghalang untuk kebangkitannya. Hal tersebut digambarkan dengan Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang hebat. Ya, kita gempa getaran sedikit aja udah pada bingung, udah keluar rumah, ketakutan semua. Ini gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Nah, tafsirannya tadi dalam misteri tadi saya sudah jelaskan. Kemudian makna yang kedua sesuai dengan Matius 28 ayat 2 sampai 4 juga menunjukkan bahwa Yesus membungkam kelicikan orang-orang yang tidak percaya. Siapa orang-orang yang tidak percaya? Termasuk ahli-ahli Taurat, para imam-imam, kemudian orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, kemudian bahkan orang-orang yang pernah mengikut Yesus. Ternyata orang-orang yang mengikut Yesus itu banyak yang kecewa karena mereka mengatakan Yesus itu adalah Mesias, Raja, tapi dalam pengertian secara logika mereka menginginkan Yesus itu menggantikan Herodes dan memerdekakan Israel dari penindasan kekaisaran Romawi. Tetapi semakin lama mereka mengikuti Yesus,
semakin Yesus memberitakan bahwa dia akan diserahkan, dia akan ditangkap, dia akan mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Maka pernah terjadi ribuan orang meninggalkan dia dan tinggal ke-12 muridnya. Itu pun ke-12 muridnya dia katakan, apakah kalian tidak meninggalkan aku? Kemana lagi kami harus pergi, guru? Baiklah, tetapi tetap juga dari 12 orang itu Yesus berkata, tapi salah seorang dari antara kamu adalah iblis. Yaitu yang kita ketahui adalah Yudas Iskariot. Jadi membungkam orang-orang yang tidak percaya kepada kuasa kebangkitannya, termasuk membungkam penguasa Romawi yang tidak bisa menghalangi kebangkitannya walaupun mereka saat itu menguasai militer, politik, ekonomi, dan lain-lain. Bahkan mereka itulah yang ingin memanipulasi berita kronologis bahwa mayat Yesus itu bukan bangkit, tetapi dicuri. Tetapi semua pekerjaan Allah melalui malaikat yang turun dari surga itu membuktikan bahwa batu yang terguling itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia kalau dalam posisi yang diterangkan oleh Yohanes tadi. Diangkat dari tempatnya, kemudian diangkat dan dinaikkan ke atas kuburan itu. Itu nggak bisa dilakukan oleh manusia dengan secara cepat, ya. Apalagi peralatan pada waktu itu bukan seperti sekarang ada mesin derek, ya, membungkam. Jadi makna yang kedua itu adalah membungkam kebangkitan Yesus, membungkam supaya kebangkitannya itu nyata dipercayai oleh kita yang percaya kepadanya. Dengan bukti-bukti tersebut maka mengandung makna dalam Matius 28 ayat 2-4 ini. Inilah peristiwa yang menguatkan kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu memang nyata dari bukti-bukti fisik yang ada, yang diterangkan oleh para penulis Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Kemudian yang ketiga, makna ketiga sesuai dengan Matius 28 ayat 2-4 adalah menunjukkan bahwa iblis pun tidak dapat menahannya, yaitu melalui kebangkitannya. Kuasa maut dipatahkannya, yaitu setelah Yesus mati turun ke dalam alam maut, namun alam maut tidak dapat menguasainya. Yesus sempat 3 hari 3 malam, yang sebelumnya Yesus sudah memberitakan sebagaimana Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam, dia juga ada di dalam alam maut 3 hari 3 malam. Namun pada hari yang ketiga, Yesus bangkit kembali dan membuktikan kemenangannya. Itulah misteri dan juga makna batu pintu kubur Yesus yang terguling. Bahasa terguling ini ternyata menurut Matius, Markus, penulis Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bukan berbeda tetapi saling melengkapi, yang hampir semuanya menyatakan keluar biasaan kehebatan kuasa Tuhan, yang semuanya murni adalah karya Tuhan, bukan manusia, bukan rekayasa manusia. Itulah maknanya dan juga misterinya yang bisa saya terangkan pada saat malam hari ini. Kemudian ketika malaikat itu duduk di atas batu yang digulingkan itu menunjukkan kemenangan, itu adalah telak dan permanen untuk selama-lamanya. Jadi tujuan maknanya adalah supaya orang-orang yang membaca kitab suci dan yang bisa menafsirkan sesuai dengan makna literal, makna historisnya, kronologisnya, dan saksi-saksinya, termasuk Yohanes murid yang menyaksikan itu, memperkuat kepercayaan kita bahwa kita itu percaya Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan untuk selama-lamanya secara telak dan permanen. Bagaimana gambaran secara telak dan permanen ini adalah ibarat singa kalau dia sudah menangkap mangsanya dan membunuhnya, maka singa itu akan duduk di atasnya.
kemudian mengaum itu maksudnya ini milikku gitu. Kalau bahasa manusianya seperti mengatakan seperti itu. Dia duduk di atas korban yang sudah ditangkapnya, yang sudah mati itu, yang sudah dikalahkannya itu, dan dia mengaum kemenangan sebagai tanda klaim. Tanda klaim itu maksudnya secara pasti bahwa dia sudah menang dan memiliki apa yang sudah ditangkapnya. Kira-kira demikian gambaran secara permanen kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus, maknanya dari alam maut, ya, untuk memberikan kemenangan dan untuk memastikan kepada kita agar tetap kuat dan percaya, setia dan percaya bahwa sebagaimana Yesus yang sudah mendahului kita, dia mati, dia bangkit, maka kita juga seperti di Tesalonika dikatakan bahwa ketika pada hari terakhir para malaikat meniup trompet terakhir, sangkakala terakhir, maka orang-orang yang mati lebih dulu dibangkitkan, kemudian tubuhnya diubahkan. Karena banyak orang-orang yang mati itu mungkin ada yang dimakan binatang buas, ada yang kecelakaan pesawat, kecelakaan apapun yang tidak sempurna lagi. Bukan itu lagi tubuh. Ketika Yesus datang kembali, rapture, tidak menginjakkan kakinya ke tanah, tetapi dia di awan-awan namanya rapture, maka yang mati dibangkitkan dulu, diubahkan, dan bersama-sama dengan orang yang masih hidup pada saat rapture itu juga diubahkan, maka semuanya yang percaya, yang setia itu akan terangkat bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus membawa semua yang terangkat itu ke dalam kerajaannya. Jadi jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi itulah yang kita percayai Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa walaupun kita saat ini sering bimbang dengan pengajaran-pengajaran, dengan beragam-ragam, apalagi ada AI sekarang ini yang juga ya sosok rohani, saya katakan sosok rohani, tetapi sepertinya benar tetapi tidak benar, sepertinya baik tetapi tidak kebenaran. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi kita harus rajin-rajin menyelidiki seperti batu penutup kubur yang terguling ini, bukan sembarangan gitu. Bukan sembarangan. Ini salah satu bukti untuk menunjukkan misterinya, untuk menunjukkan bahwa penulis kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini saling menguatkan gitu. Saling menguatkan, terlebih Yohanes yang ketika dia berdua bersama dengan Petrus, Simon Petrus melihat ke kubur itu, dia juga memperhatikan bahwa letak daripada batu yang dikatakan digulingkan itu bukan guling seperti biasa, tetapi ada kesan diangkat oleh malaikat yang turun itu disertai dengan gempa bumi itu, kemudian diletakkan lebih tinggi. Berarti ada gambaran, ada penafsiran di atas kubur Yesus itu, sehingga Maria Magdalena, kalau kita lihat di bawah daripada Matius 28 ini, Maria Magdalena masih tinggal. Sampai dia bertemu dengan Yesus, dia tidak kenal dengan Yesus. Sampai Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, di sini dikatakan baru dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena Yesus pada saat itu belum pergi kepada Bapa karena tubuhnya di situ sedang dalam masa transisi. Tubuh jasmani yang dia pakai, yang terbatas ruang dan waktu, manusia seperti kita, yang kalau kita tabrak tembok, kalau kita berjalan ada tembok, kita tabrak tembok. Tapi saat itu adalah proses. Maria Magdalena menyapa Yesus pada saat itu, tapi Yesus tetap melayani untuk
memastikan kepada Maria Magdalena yang sangat bersedih pada saat itu, supaya jangan takut dan jangan ragu-ragu. Namun Maria Magdalena ingin untuk menjamah Yesus, tetapi Yesus mengatakan kepadanya, jangan jamah dulu aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Nah, dari penafsiran kenapa Yesus melarang Maria untuk menjamah Yesus itu karena dia belum pergi kepada Bapa, karena itu masa transisi. Nah, masih ada nanti kelanjutannya satu orang, yaitu Thomas, yang tidak ikut ke kuburan. Mungkin dia sedang entah di mana, orang lagi sibuk melihat mendengar kabar, kemudian berangkat ke kubur, melihat tinggal kain kafan, tetapi Thomas tidak ikut. Itu juga dilayani oleh Yesus ketika pintu jendela semua tertutup, karena pengikut Yesus waktu berkumpul itu tidak sembarangan. Mereka terancam dibunuh. Maka semua pintu tertutup rapat. Nah, disitulah baru Yesus membuktikan bahwa dia sudah memakai tubuh yang diubahkan, tubuh kemuliaan, yang tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Walaupun pintu tertutup, jendela tertutup, dia masuk dengan bebas. Nah, jadi betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus yang berkorban untuk kita, yang bangkit untuk kita, yang bisa membungkam semua apa yang mau dimanipulasi penguasa Romawi, yang dipakai oleh iblis, orang-orang yang mau menggagalkan daripada karya terbesar oleh Allah untuk keselamatan kita. Bahkan ada agama seberang yang mengatakan bahwa pada malam Yesus ditangkap di Getsemane itu, imam-imam berkata, karena pada waktu itu kan orang-orang pada mirip, semuanya pada berkumis, berjenggot, kemudian rambutnya panjang, dan saat itu adalah malam hari. Maka ketika Yudas menyerahkan Yesus menjual, maka imam-imam mengatakan, berikan kami tanda yang mana orangnya Yesus itu. Maka Yudas mengatakan, siapa yang aku peluk dan aku cium, itulah Yesus. Nah, agama seberang mengatakan sampai sekarang mengakui bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Karena Allah itu penuh belas kasihan. Jadi ini perlu juga kita klarifikasi kepada anak cucu kita. Jangan sampai terpengaruh dengan pengajaran itu. Nantinya jadi ragu dan tidak menerima keselamatan itu. Kalau kita percaya bahwa murid Yesus itu yang menggantikan Yesus disalibkan, maka keselamatan tidak akan pernah terjadi. Jadi agama seberang itu mengatakan, Yesus kasihan melihat Yesus mengalami penderitaan yang akan dialaminya besok ketika dia tadi tangkap malamnya, besok disiksa dan disalibkan. Maka secepat itu ada seorang murid yang menggantikan Yesus ditangkap. Dan muridnya itulah yang disalibkan. Waduh, sangat sesat. Memang sepertinya baik gitu. Sepertinya Tuhan baik gitu. Padahal kita sudah baca di Taman Getsemane sampai 3 kali Yesus sampai ditemani oleh muridnya sampai ketiduran, 3 kali berdoa untuk meminta agar cawan itu dilalukan. Maksudnya cawan itu penyiksaan itu. Yesus tahu apa yang akan dialaminya, mulai malam dia ditangkap sampai besoknya diapain. Apalagi mungkin kalau ada yang mengatakan seperti kepada saya misalnya, tadi siang ada yang mengatakan Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu nanti malam ditangkap, kemudian besok kamu dicambuk berdarah-darah, kemudian otak itu keluar cairan otaknya. Karena Bapak Ibu serta saudara, ini juga perlu kita klarifikasi ya. Jadi banyak sekarang masih anak sekolah minggu yang menganggap bahwa yang dipakaikan mahkota duri itu kawat duri. Sebenarnya bukan. Ada sejenis tumbuhan, saudara bisa lihat di Google nanti. Ada sejenis tumbuhan memang duri yang dijalin, yang panjangnya itu sejengkal. Jadi itu dijalin duri itu, kemudian dipakaikan kepada kepala Yesus,
kemudian dibenamkan, makanya cairan darah dan cairan otak itu ikut keluar. Jadi kalau kita membiarkan pengajaran dan kita tidak mau menyelidiki firman Tuhan lebih mendalam lagi, kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang lebih maju sekarang ini yang menguasai AI. Bahkan ada yang mengatakan, ada orang baru-baru ini saya ketahui dia meninggalkan agama Kristen karena AI. Ketika dia bertanya agama mana yang paling benar melalui AI ini mengatakan agama yang sebelah. Karena kekristenan, penebusan Yesus, kelahiran Yesus, ya, pengorbanan Yesus, itu tidak masuk logika, sama seperti misteri tadi. Jadi, dia lebih percaya kepada AI, membuktikan bahwa kebaikan agama lain itu terus dia tanya AI, akhirnya yang benar ada satu agama. Akhirnya dia yang dari Kristen pindah ke agama itu gara-gara AI. Jadi menjadi tugas kita Bapak Ibu saudara-saudara untuk lebih dalam lagi menyelidiki firman Tuhan. Ya, menyelidiki firman Tuhan supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak kita, cucu kita yang semakin hari semakin banyak pertanyaan. Kalau kita tidak bisa menjawab, mereka akan mencari. Ya kalau memang ketika mereka mencari mendapat pengajaran yang benar, puji Tuhan. Tetapi kalau mereka mendapatkan pengajaran yang salah, itu juga termasuk kesalahan kita. Jadi sedikit banyak terutama tentang keselamatan ini, tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya kembali, kita harus beritakan. Itu adalah tugas kita. Jadi maknanya adalah bahwa Yesus sudah membuktikan dia bisa membungkam baik itu orang-orang tidak percaya, baik itu penguasa Romawi, bahkan iblis yang memakai beberapa orang-orang yang tidak percaya itu dia bungkam dengan batu kubur, batu kubur, penutup kubur yang beratnya 1 ton sampai 2 ton itu menjadi salah satu bukti untuk membungkam bahwa Yesus itu benar-benar bangkit bukan karena bantuan manusia, tapi memang karena karya Allah. Jadi semuanya seperti kita kembali ke Efesus pasal 2 ayat 8-9, semuanya karena kasih karunia, bukan hasil pekerjaanmu. Semuanya karena kasih karunia. Kita bertemu ke hari ini, kita beribadah karena anugerah dan kasih karunia. Kita mengenal Yesus karena kasih karunia. Semuanya karena kasih karunia. Makanya Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, biarlah kematian Kristus, dan termasuk misteri yang saya jelaskan tadi menurut penelitian arkeolog, itu dapat menguatkan kita untuk menjadi bekal bagi kita untuk mengajarkan kebangkitan kematian Yesus yang sungguh-sungguh dilakukan memang harus selesai. Makanya di perkataan terakhir ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ada satu kalimat lagi yang dikatakan, yaitu dalam bahasa Yunaninya tetelestai. Tetelestai itu sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Memang Yesus misinya adalah untuk dibunuh menjadi domba Paskah, dan darahnya itulah yang menyucikan dari mulai Adam dan Hawa sampai kepada kita, sampai kepada anak dan cucu kita semuanya. Itu karya yang harus kita beritakan bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya, berkorban dan taat. Di Filipi pasal 2 kenosis, dia taat sampai mati di kayu salib. Tuhan memberkati kita, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan semakin menguatkan kita. Biarlah batu kubur yang terguling menambah wawasan kita untuk dapat lebih lagi menerangkan
bahwa Yesus itu sungguh-sungguh memberikan anugerahnya kepada kita, bukan karena kekuatan kita. Kita diselamatkan karena anugerah, dan anugerah itu menimbulkan iman kepada kita, dan iman kita yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini, atas firman-Mu yang kembali menguatkan kami Tuhan. Kami manusia yang terbatas Tuhan, tetapi kami ingin Tuhan lebih dalam lagi menyelidiki firman-Mu Tuhan. Karena banyak tugas yang harus kami lakukan mengenai pengertian daripada firman-Mu. Karena antikristus, pengajaran-pengajaran sesat sudah ada di mana-mana Tuhan, yang mengajarkan tentang ketidakbenaran, pemutarbalikan daripada firman-Mu Tuhan, Injil-Injil lain diberitakan Tuhan. Karena itu Bapa, sebagai tugas kami Tuhan untuk tetap setia mengajarkan tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, akan Engkau yang akan datang kembali mengangkat orang-orang yang percaya dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Elester. Ya, terima kasih ya buat Pak Derikson ya. Penjelasannya jelas sekali ya di Alkitab, puji Tuhan, tentang misteri dan makna batu kubur yang terguling ya, temanya ini. Ya misteri banget memang sih. Kalau kita nggak mendalami ini ya, jadi bisa terpengaruh ya, seperti yang Pak Derikson katakan ya. Jadi kita memang harus mendalami firman, jadi kita tidak terombang-ambing iman kita, tapi kita percaya. Puji Tuhan ya, dijelaskan ini, biarlah mereka nanti yang mendengarkannya di YouTube, mereka menyadari bukan kata orang begini begono ya, tapi apa yang dijelaskan ini sudah jelas sekali bahwa batu ini memang Tuhan tidak bisa diprediksi oleh manusia, betul nggak ya? Manusia terbatas, tapi Tuhan itu memang tidak terbatas kuasanya ya, maunya seperti apa manusia sering mereka-reka, akhirnya terjerat, akhirnya terpeleset, akhirnya yang benar dipelesetkan, betul nggak yang tadi katakan Pak Derikson, orang Kristen jadi berpindah gara-gara AI gitu kan. Nah ini AI ini memang orang katanya gampang cari apa-apa di AI. Ya, sekarang sih oke, tapi nanti lama-lama diplesetkan. Nggak, untuk tidak mengakui Yesus lagi. Ini bahaya sekali AI ya. Kenapa? Karena itu akan dipakai pada zaman akhir. Jadi mari, jangan ikuti apa kata AI, tapi kembali kepada Bible. Ya, kembali kepada Alkitab, kita renungkan sehingga kita tidak diplesetkan, iman kita tidak tergoyahkan. Karena iblis ini juga mencari orang-orang yang lemah di dalam iman. Maka tadi jelas sekali Pak Derikson ya, terima kasih firman-Nya. Dijelaskan batu-batu ini ya bisa tergeser tapi bisa diangkat malaikat ya. Batu sekian ton, luar biasa. Kalau bukan itu kuasa Tuhan yang mengerjakannya. Makanya kadang-kadang manusia suka sombong ya. Sok taunya itu gede, betul nggak Pak Derikson ya? Oh enggak, begini, itu pikiran manusia, tapi kembali lagi kepada Bible ini terangkat batu ini. Ya, jadi mari saat ini kita belajar dengan misteri batu ini. Jadi nanti kalau ada yang nanya ini dan begini, kita bisa menjelaskannya dengan baik apa kata firman. Terima kasih Pak Derikson ya firmannya. Tuhan Yesus memberkati ya, menjadi berkat biarlah nanti yang mendengarkan ini semuanya lebih tercelik lagi, lebih menyadari sehingga tidak dipelesetkan. Kebangkitan Tuhan Yesus ya, tidak diculik, ini dan itu ya. Memang sih kalau dengerin kata-kata orang miring macam-macam deh gitu ya. Jadi kata saya kesian deh, kata saya gitu ya. Tapi itulah, kita harus mendoakan mereka supaya mereka juga tidak mudah untuk gampang menghakimi anak-anak Tuhan. Amin ya. Terima kasih Pak Derikson ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Pak Joni angkat satu pujian, silakan Pak Joni. Angkat satu pujian ya. Saya nanti minta untuk doa syafaat. Saya minta boleh ya untuk Ribka bisa doa syafaat ya. Silakan Pak Joni angkat satu pujian. Baik, terima kasih Bu Elia dan juga Pak Dirikson yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Saya ingin bawa satu pujian lagi, tapi mohon maaf mungkin musiknya nggak bisa
keluar, saya nggak tahu ini. Ya, gak Mungkin apa-apa, ada perubahan Pak sistem. Joni. Tanpa musik juga Tuhan lihat hati Pak Joni. Ya, Amin, amin. nggak apa-apa. Baik. Oke. Ya, saya akan bawakan pujian sesuai dengan tema hari ini, yaitu mengenai kubur Yesus, ya, kubur kosong. Bentar ya. Sebab dia hidup. Bentar, intro dulu ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya. Dia sudah bangkit dan dia sudah menang melawan maut. Dan kubur kosong membuktikan bahwa dia benar-benar hidup sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka berbahagialah kita semua karena mempunyai Allah seperti dia. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Saya persilakan. Elia. Terima kasih Pak. Pak Joni ya atas pujiannya. Silakan Ripka untuk doa syafaat. Ya, mari kita satukan hati kita. Aba Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus.
Kami sangat bersyukur Tuhan untuk suatu kebenaran firman-Mu yang Kau jelaskan kepada kami sebagai orang yang sudah sering membaca, tapi Kau selalu mempunyai hal yang baru untuk Kau beritahukan lebih lagi, lebih memperkuat iman percaya kami akan kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami tahu adalah anugerah kalau kami semua di sini ini. Kau sudah selamatkan jiwa kami karena Engkau mati dan bangkit menebus dosa kami. Terima kasih banyak Yesus. Meskipun secara otak mungkin buat percaya, itu anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang, mungkin mereka secara logik tidak mengerti lalu tidak percaya. Tapi kami dengan hati kami selalu percaya. Dan Kau jelaskan bahkan secara logik pun Tuhan, Engkau memang Allah kami yang ajaib. Engkau melebihi otak kami, Engkau melebihi pemikiran kami, Engkau melebihi batas-batas manusia. Pekerjaan-Mu ajaib Tuhan, tidak terjangkau dengan pikiran kami Tuhan. Itulah Allah yang hidup, itulah Tuhan kami yang dahsyat, yang besar dan maha kuasa. Terima kasih banyak untuk penjelasan yang Kau pakai hamba-Mu, Pak Derikson Sijabat Tuhan. Hamba-Mu ini Kau urapi, Kau berikan roh pengajaran lebih dan lebih lagi. Kau bukakan rema firman-firman-Mu, pewahyuan baru, Kau terangi firman-Mu buat Pak Derikson Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk Kau utus dimanapun dia melayani, kemanapun dia melayani. Kau yang berjalan di depan dia sebagai tiang awan, tiang api, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih untuk Ibu Elia Tuhan, yang sudah Engkau pakai untuk menjadi hamba-Mu, yang mengadakan, membuka ibadah-ibadah kami untuk lebih dekat, lebih mengenal, lebih intim, dan terus di akhir zaman ini kami tidak mau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Terima kasih untuk lewat teknologi Zoom, dimanapun kami berada, kami bisa mendengar firman-Mu, bisa bersatu hati, menyemuji menyembah Engkau. Berkati Ibu Elia, Pak Kimto, Michael, dan istrinya semua Tuhan, bahkan nanti punya cucu Bu Elia juga. Terima kasih, berkati Tuhan pelayanan Bu Elia, berkati kehidupan keluarganya semua, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Kau urapi lebih dan lebih lagi. Bukakan pintu-pintu penginjilan yang masih tertutup untuk Ibu Elia. Perluas pelayanannya Tuhan. Terima kasih Kau mau pakai dia selalu menjadi berkat buat banyak orang, membawa terang Kristus, menyelamatkan banyak jiwa, melepaskan banyak jiwa, memulihkan banyak jiwa. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan lewat pelayanan hamba-Mu Bu Elia. Terima kasih juga Tuhan untuk kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapak lindungi bangsa Indonesia, pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo, juga Wakil Presiden Pak Gibran, juga semua para menteri kabinet, semua para anggota DPR, MPR, anggota TNI, Polri, semua Tuhan yang pejabat dari lurah, kecamat, RT, RW semua. Kau berikan roh takut akan Tuhan di akhir zaman ini supaya mereka memerintah dengan jujur, dengan mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, dan selamatkan jiwa mereka, berkati, lindungi mereka. Tuhan, supaya Pak Prabowo Kau beri hikmat Allah dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Hanya dari Engkau asalnya, semuanya menurut tuntunan-Mu Roh Kudus. Indonesia Kau lindungi, darah-Mu menutup bungkus seluruh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau selamatkan jiwa bangsa Indonesia. Engkau lindungi, darah Yesus mengalir, memenuhi bangsa ini Tuhan. Semua jiwa-jiwa pulau-pulau Kau selamatkan rakyatnya. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan di akhir zaman ini. Banyak jiwa-jiwa dituai. Mereka boleh mendapat kasih karunia untuk mengenal Engkau, untuk bisa bertemu secara pribadi dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan di dunia Tuhan.
Yang ada kami dengar perang-perang Tuhan. Tuhan, mari Roh Kudus Engkau turut campur tangan, supaya semuanya terselesaikan dengan damai. Supaya akhir zaman ini Tuhan, kami tahu kalau memang harus melalui itu, tapi supaya tidak berlarut-larut ya Bapa, supaya bisa berhenti ya Tuhan, peperangan ini ya Bapa, supaya tidak banyak korban jiwa, tidak juga untuk Indonesia. Engkau selamatkan, lindungi perekonomian rakyat Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Lindungi perekonomian kami Tuhan. Semuanya supaya tidak terdampak perang ini ya Bapa. Supaya perang ini bisa segera berhenti dengan damai. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan juga untuk gereja-gereja di Indonesia. Engkau lindungi. Tutup bungkus dan kuasa darah Yesus. Para hamba-hamba Tuhan. Lindungi. Tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Beri apimu menyala-nyala di hati setiap hamba-hambamu. Jemaatmu. Supaya jangan ada yang takut atau kendor Tuhan kerajinan mereka, tapi semakin intim dengan Engkau, menjelang Engkau datang kedua kali, menjemput kami semua Tuhan, persiapkan kami Tuhan menjadi mempelai-mempelai Kristus yang bijaksana, yang penuh urapan, penuh minyak urapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama-nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Ribka ya, untuk doanya. Mari sebelum kita saringkan firman, kita menerima berkat dulu. Untuk terima berkat, mari kita angkat kedua tangan saat ini. Ori kima mata kata karamasikin atau kukurima mata kata karamasikin. Ori kinata kalbihi nata karamasik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat damai kekuatan ilahi, biarkanlah rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas orang-orang yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Ya, kita nanti saringkan ya untuk tadi yang sudah bicarakan.